Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini pertemuan kita yang kelima untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Hari ini kita akan belajar terkait kuesioner setelah kita belajar tentang populasi dan sampel. Jadi untuk kuesioner sendiri secara garis besar nanti gimana caranya kita mengumpulkan suatu data dengan menggunakan bantuan kuesioner tersebut. Kuesioner sendiri secara garis besar ada dua jenis ya, kuesioner terbuka dan tertutup. Jadi nantinya ini bisa sangat membantu kalian untuk pengambilan data. Saya share screen dulu. Untuk materinya juga sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti teman-teman silakan mendownloadnya dan juga jangan lupa absen untuk G-form-nya. Jadi kuesioner ini pengertiannya merupakan alat penelitian berupa formulir untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden. Nah, untuk kuesioner sendiri ini merupakan pengembangan dari subjek atau objek di penelitian kita ya. Jadi kalau kita ngomong subjek atau objek suatu penelitian kita, itu bisa disebut dengan istilah variabel seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis kuesioner sendiri, ini ada kuesioner terbuka tertutup. Kemudian dari jawaban yang diberikan ada kuesioner langsung tidak langsung, dan untuk bentuknya ada McQ, kemudian kuesioner lisan, checklist atau rating scale. Jadi biasanya yang sering digunakan ini yang terbuka atau tertutup ini ya, kayak gitu. Kalau untuk yang jawaban secara langsung ini, secara langsung atau tidak langsung. Ini nantinya kita memberikan suatu pertanyaan ke responden kita, kemudian responden akan auto menjawab seperti itu. Kalau untuk yang dari jawaban ini biasanya digunakan di penelitian kualitatif. Kalau untuk yang dari cara menjawab terbuka tertutup ini biasanya dipakai yang di kuantitatif. Untuk contohnya nanti saya berikan di akhir. Nah, untuk ciri kuesionernya, pertanyaan itu dapat berbentuk pertanyaan tertutup atau closed question atau pertanyaan terbuka open question. Jadi kalau closed question itu biasanya bentuknya kayak checklist gitu ya. Kalau open question itu ditanyai pendapat, ciri-cirinya misalkan ciri-ciri bentuk tubuh orang itu seperti apa menurutmu kayak gitu. Jadi nanti responden akan mengisi berbentuk uraian seperti itu. Kemudian pertanyaan tertutup dapat langsung dianalisis dengan bantuan komputer, sedangkan pertanyaan terbuka dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada subjek atau responden. Jadi nanti kalau untuk yang pertanyaan tertutup itu biasanya akan menggunakan skala, namanya skala Likert. Contohnya seperti isian setuju, tidak setuju, sangat setuju, seperti itu. Itu namanya skala Likert, kayak gitu ya. Selanjutnya, kuesioner dapat dikirim lewat surat, email, atau internet online, serta dapat juga dilakukan via telepon. Jadi mengingat sekarang kan sedang musim COVID seperti ini ya, semuanya all about daring, jadi kadang bisa dikirimkan melalui email, internet online, atau Google Formulir seperti itu. Nah, ataupun kalau misalkan kita langsung turun ke lapangan, biasanya kita langsung menyebarkan kepada responden yang kita tuju kayak gitu. Keunggulan kuesioner sendiri itu dapat mencapai sejumlah besar responden, khususnya jika dilakukan lewat surat atau postal kuesioner.
Kemudian jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Analisis ini sendiri nantinya menggunakan software SPSS ya, caranya menganalisis. Jadi nantinya kita tinggal mengecek hasilnya, kemudian kita tafsirkan hasil tersebut itu memenuhi atau tidaknya. Nah, saat penggunaan software tersebut itu juga kita perlu adanya pegangan buku ya. Jadi kita bisa mentafsirkan hasilnya itu dari nilai signifikansi yang diperoleh. Kayak gitu. Misalkan dapatnya angkanya 10. Angka 10 itu lebih dari 0,05 untuk taraf kesalahannya, misalkan seperti itu. Jadi bisa dikatakan kuesioner kita hasilnya bagus, nah, seperti itu. Jadi harus ada ketentuan ya, ketentuan tolok ukur cara pembacaannya. Nah, ada keunggulan, pasti ada kelemahan juga. Jadi untuk kelemahan kuesioner hanya bisa melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Karena yang membuat pertanyaan itu adalah si peneliti. Jadi responden nantinya, si subjek objek penelitian kita, itu hanya menjawab dari pertanyaan yang kita ajukan. Ada kemungkinan juga responden itu tidak memahami isi pertanyaan dan hanya menginterpretasinya berbeda. Jadi dia tidak paham pertanyaan yang kita berikan dan juga dia menerimanya, interpretasinya mereka itu berbeda dengan ekspektasi kita, keinginan kita sebagai peneliti gitu. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, kalian harus menjelaskan ya, walaupun kita memberikan kuesioner tersebut ke si responden, kita juga harus menjelaskan untuk ini maksudnya seperti ini pertanyaannya, kayak gitu. Itu kalau misalkan kita memberikan secara langsung, enaknya seperti itu ya. Jadi bisa sekalian ngobrol sama respondennya sambil menjelaskan ranah pertanyaan kita itu maunya kemana, agar tidak tidak bingung ya si responden untuk menjawab. Kemudian untuk yang terakhir, ada kemungkinan terdapat missing data. Jadi namanya manusia yang memasukkan data tersebut ke software ya. Jadi kadang kita salah memasukkan inputan data tersebut. Jadi saat memasukkan data, usahakan jangan sendiri, tapi dibantu sama teman ataupun pokoknya intinya ada yang bantu untuk dikte itu. Misalkan hasilnya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya kayak gitu. Kan berupa angka yang dimasukkan ke software. Jadi kita perlu didikte kayak gitu. Nah, gimana cara mengembangkan kuesioner? Yang pertama, kita harus menjelaskan tujuan penelitian atau pengadaan kuesioner sendiri. Tujuan penelitian kita itu apa? Itu harus jelas ya dengan kuesioner. Selanjutnya, jika perlu, berilah jaminan bahwa tidak diperlukan pencantuman nama atau identitas responden. Nah, terkadang saat kita memberikan kuesioner ke responden, kita biasanya memberi kolom nama ya, keterangan nama kayak gitu. Nama si responden siapa. Nah, itu biasanya tidak usah diberi, dikosongin saja karena responden itu biasanya merasa teman-teman. Nah, selanjutnya karena kalau misalkan seorang responden itu memberi nama di form surveinya kita, biasanya mereka merasa nggak nyaman kayak gitu ya. Selanjutnya
tentukan apakah pertanyaan bersifat positif, negatif, atau campuran di antara keduanya. Jadi kita juga harus menentukan suatu pertanyaan itu ranahnya positif, negatif, atau campuran keduanya, kayak gitu. Karena suatu pertanyaan sendiri kan pasti yang buat kan si penulis ya, si peneliti. Jadinya pertanyaan juga yang menentukan nantinya kita sebagai peneliti. Kita harus menentukan pertanyaannya sifatnya seperti apa. Kemudian selanjutnya lakukan pilot test uji validitas rehabilitas kuesioner sebelum diberikan ke responden. Jadi setelah suatu kuesioner itu dibuat, kita perlu mengujinya dulu, menguji validitas, rehabilitas, dan juga meminta pertimbangan kepada orang yang levelnya di atasnya kita. Misalkan kalau untuk sarjana itu minta pertimbangan atau pengecekan pertanyaan kita kepada yang magister. Kalau untuk yang magister itu nanti mintanya ke doktor atau profesor. Kemudian kalau untuk yang sudah doktoral biasanya ke profesor kayak gitu. Jadi di atas levelnya kita kayak gitu. Nah, setelah pengecekan tersebut, kita perlu melakukan uji validitas dan rehabilitas. Nah, untuk validitas dan rehabilitas kuesioner ini nanti kita akan bahas di bab yang lain ya. Jadi secara garis besar nantinya pertanyaan kita akan dicek dulu, kemudian baru kita turun ke lapangan dengan membawa kuesioner yang memang benar sudah valid dan bisa dilakukan untuk penelitian. Untuk yang terakhir, kita perlu menentukan alat analisis yang nantinya digunakan. Nah, alat analisis sendiri ini biasanya kalau saya sih ya, amannya ya pakai SPSS tersebut. Karena kalau kita menggunakan alat analisis yang lain tuh kalau saya sih agak kesulitan. Biasanya pakai Excel sih bisa, cuma fasilitasnya itu tidak seperti SPSS karena tools-nya kan enggak semua sama ya kalau Excel dengan SPSS. Jadi kalau SPSS nanti centangnya itu kalau untuk validitas ada, rehabilitas ada, jadi sudah jelas. Kalau di Excel kita perlu mentafsirkan lagi. Jadi kalau yang nggak kebiasa menggunakan Excel pasti bingung gitu. Nah, kita masuk ke ketentuan dasar pembuatan suatu kuesioner. Jadi yang pertama, beri nomor pada semua item pertanyaan dan halaman. Jadi semuanya harus runtut, terus kemudian ada berapa halaman sih untuk pertanyaannya kita. Kadang ada banyak ya. Kemudian beri tanda identifikasi pada setiap halaman. Jadi identifikasi ini maksudnya kita mau mengecek variabel terkait variabel apa. Selanjutnya, beri alamat untuk mengembalikan kuesioner setelah diisi. Ini catatan jika suatu kuesioner tidak dikirim lewat email ya, ataupun yang lewat surel. Jadi kalau misalkan kita ngomong-ngomong secara langsung, bisa langsung dikembalikan. Tapi kalau melalui surel, pos, ataupun email itu tadi, kita perlu memberikan alamat untuk mengembalikan kuesionernya setelah diisi. Selanjutnya, judul kuesioner dibuat dengan huruf tebal. Jadi judul skripsinya kita usahakan taruh di atas, kemudian diberi dengan huruf tebal, pun juga perintah-perintahnya. Jadi gimana caranya responden mengisi kuesioner tersebut, itu perlu diberi perintah. Gitu. Selanjutnya, usahakan pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik. Jadi ini berdasarkan variabel tadi. Kemudian jangan meletakkan pertanyaan-pertanyaan penting pada akhir item. Biasanya kalau pertanyaan penting, usahakan taruh di atas. Karena nanti kalau sudah
Karena kalau kita sebagai penulis naruhnya di bawah, biasanya responden akan malas untuk ngisi karena perlu pemikiran yang lebih lebih usaha gitu ya, effortnya lebih digunakan kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan yang susah taruh di awal, kemudian mulai mudah seperti itu. Usahakan pertanyaan dibuat dengan metode KISS. KISS itu keep it short and simple. Jadi pertanyaan itu jangan bertele-tele, tapi to the point, ke intinya itu apa, biar tidak terlalu lama untuk membacanya. Nah, ini untuk format pertanyaan. Jadi untuk closed question, pertanyaan tertutup, itu sudah tersedia beberapa alternatif jawabannya, ABC, ataupun kita menggunakan skala Likert tadi. Selanjutnya untuk open question ini pertanyaan terbuka. Dia inginnya memungkinkan responden mengekspresikan pendapat dengan kalimat tersendiri. Jadi nanti pasti akan mengeluarkan pertanyaan, kemudian jelaskan seperti itu, seringnya ada uraiannya. Nah, keunggulan closed question itu adalah praktis dan cepat, kemudian bisa dianalisis secara kuantitatif. Seringnya untuk closed question, analisisnya kuantitatif. Tapi kalau untuk open question, pertanyaan terbuka, keunggulannya itu mengizinkan responden mengemukakan pendapat secara bebas dan juga bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan jabaran jawaban. Nah, tapi nanti untuk open question sendiri, dia pasti ranahnya seringnya ke kualitatif kayak gitu. Karena untuk analisisnya itu membutuhkan untuk ini skala penilaiannya ya, nominal, ordinal, interval rasio kayak gitu. Masuknya ke ranah itu interval rasio, makanya dia nanti akan larinya ke kualitatif kayak gitu. Nah, ini cara-cara merancang kuesioner, mulai dari yang pertama menetapkan informasi yang ingin diketahui. Jadi variabel kita sudah harus jelas, kemudian kita nanti mau tanya tentang apa. Kemudian tentukan jenis kuesioner dan metode administrasinya. Jenis kuesionernya mau terbuka atau tertutup. Kemudian cara pengisiannya nanti seperti apa. Hal-hal apa saja yang diperlukan, itu juga harus ditentukan. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Kita mau mengajukan pertanyaan terkait apa saja. Selanjutnya, tentukan banyak responden atas setiap pertanyaan. Makanya kita perlu menghitung sampel dari populasi ya. Kita harus menentukan dulu banyak respondennya berapa, karena kalau tidak menentukan nantinya sampelnya berapa, kita yang akan kesusahan untuk menganalisisnya. Selanjutnya, next, tentukan kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan. Mau pertanyaan positif, negatif, atau nantinya berupa campuran. Itu nanti perlu dipahami ya, untuk apa sih pertanyaan positif, negatif, dan campuran. Nanti kalian bisa mempelajarinya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Itu bisa jadi PR kalian nantinya. Selanjutnya, tentukan urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan tadi sudah saya beri kisi-kisinya, dimulai dari yang tersulit. Yang sulit dulu, kemudian baru mudah ke bawah. Karena kalau kita memberikan pertanyaan yang mudah dulu, nanti pasti ke bawahnya malas untuk ngisi, seringnya kayak gitu. Selanjutnya, tentukan karakteristik fisik kuesionernya. Jadi, physically untuk kuesioner, silahkan dibuat semenarik mungkin agar responden nantinya membacanya itu enggak males ya, menarik gitu untuk dilihat. Itu nanti juga PR-nya kalian, gimana caranya membuat tampilan si kuesionermu terlihat bagus. Kemudian uji kembali langkah 1-7 dan lakukan perubahan jika perlu. Ini nanti terkait uji validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir, lakukan uji awal atas kuesioner dan lakukan perubahan jika perlu.
Jadi nanti prinsipnya pertanyaan kalian itu belum tentu benar semua. Jadi kalau membuat pertanyaan di dalam saat membuat kuesioner itu belum tentu semua. Misalkan ada 20 pertanyaan yang mewakili satu variabel kayak gitu ya. Nah, nantinya pertanyaan tersebut itu belum tentu lolos bisa digunakan untuk memberi pertanyaan kepada responden. Kadang kalau kita sudah melalui uji validitas, reliabilitas, itu ada beberapa pertanyaan yang gugur. Nanti kadang bisa sampai 15 pertanyaan yang tersisa dari 20 atau 10 itu bisa. Nah, kemudian nantinya baru kita turun ke lapangan untuk bertanya terkait pertanyaan di kuesionernya kita. Kayak gitu. Nah, ini terkait menyusun kuesioner. Silahkan jika ada yang ditanyakan terkait kuesioner ini. Saya juga sudah memberi contoh ya. Ini saya share terkait contohnya. Saya, Bu. Ya, sebentar ya. Jadi ini ada contohnya kuesioner. Kelihatan enggak untuk contoh kuesionernya? Kelihatan, Bu. Nah, ini ada kuesionernya. Ini untuk nama, umur pekerjaan ini tidak usah diberi karena ini privacy. Biasanya mereka malas untuk ngisi ya. Jadi biasanya diisi untuk pertanyaannya aja. Ini contoh kuesioner terbuka, jadi perlu uraiannya. Terus kemudian sebentar. Mana tadi? Ini untuk yang tertutup. Nah, ini untuk yang tertutup. Bisa opsi A, opsi B, atau bisa pakai skala Likert kayak gitu. Ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait kuesioner. Saya, Bu. Ya, silakan. Hilarius. Saya mau bertanya, Bu. Terima kasih, Bu. Apa kuesioner relatif banyak digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain? Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi Hilarius, kuesioner itu merupakan bantuan ya, bantuannya kita nanti saat kita mengumpulkan data. Jadi ini relatif tergantung dari kebutuhan si peneliti mau menggunakan kuesioner apa enggak kayak gitu. Kadang data primer atau data sekundernya kita, kan data primer itu kan data yang kita butuhkan di lapangan, kita minta ke suatu instansi. Tapi kalau data primer itu data yang nantinya kita sebagai peneliti itu yang akan mengambil perlu suatu prakteknya. Seperti halnya contohnya menghitung volume lalu lintas. Kalau menghitung volume lalu lintas harian, itu kan kita perlu praktek ya. Perlu praktek di jalan, ngitung satu persatu kayak gitu. Kalau data sekunder, data primer itu nantinya kita tinggal ngambil dari pihak kepolisian. Kayak gitu. Misalkan data kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun ke belakang gitu. Itu kan sudah ada rekapnya. Tapi kalau untuk LHR kan kita perlu prakteknya kayak gitu. Nah, saat data sekunder tersebut nggak cuma LHR aja, misalkan kita mau tahu kerugian material misalkan ya, kerugian material dari sebuah kecelakaan gitu. Nah, kita mau tanya, mau sebar kuesioner ke orang-orang misalkan. Kayak gitu juga enggak apa-apa. Jadi sesuai kebutuhan. Enggak harus menggunakan kuesioner ini. Utamanya kalau kuesioner itu terkait sipil ya, kalau kita tanya terkait kenyamanan kita naik angkutan kota kayak gitu. Jadi kita mau tanya ke si penumpang gitu. Jadi bisa pakai kuesioner terbuka atau kuesioner tertutup tersebut. Jadi sesuai kebutuhan lihatnya.
Kalau misalkan kayak tadi kayak karakteristik lalu lintas kayak gitu, itu saya rasa ya nggak perlu sih ya, LHR aja cukup sama data kecelakaan. Tapi kalau untuk kenyamanan, faktor kenyamanan berkendara atau kenyamanan naik angkutan kota, itu kayaknya perlu untuk kita menanyakan, memberi kuesioner tersebut ke penumpang, kayak gitu. Itu ya Hilarius. Sampai enggak yang tak maksud. Jadi sesuai kebutuhan, enggak harus menggunakan kuesioner. Gimana? Next, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Apa masih ada yang bingung terkait kuesioner ini? Gimana cara menjabarkannya? Dikaitkan dengan judul. Gimana? Ada yang masih bingung? Enggak? Silahkan. Nanti kalau misalkan keputus, join lagi ya. Kayak gini ya jadinya ya. Jadi kalau kita ngomong subjek atau objek suatu penelitian, misalkan ada variabel A di sini. Variabel A-nya contohnya di sini variabel A ya. Nah, contohnya kepuasan penumpang. Yang dikaitkan dengan variabel B. Nah, misalkan seperti ini. Variabel B-nya nanti terserah apa. Saya beri contoh yang variabel A ya, yang dikaitkan dengan variabel B. Jadi ada dalam satu judul itu ada variabel A dan variabel B. Atau biasa kita sebut dengan subjek objeknya. Nah, di kepuasan penumpang ini otomatis itu kan akan ada tipe ini ya, bukan tipe, sub variabel. Ini variabel utama, kita ngomong hanya variabel. Kalau anakan dari variabel utama itu disebut sub variabel. Jadi variabel A nantinya lari ke sub variabel. Nanti kalian akan lebih mendalami ini kalau sudah masuk ke metode penelitian. Masuk ke subvariabel. Nah, di subvariabel ini pasti akan ada karakteristiknya, isinya. Jadi terkait kepuasan penumpang itu apa saja. Misalkan untuk yang pertama itu kepuasan penumpang terkait kenyamanan, misalkan faktor kenyamanan. Kenyamanan. Terus kemudian contohnya lagi terkait fasilitas. Oh ya, fasilitas boleh. Ya, fasilitas. Misal seperti ini ya, karena saya tidak merujuk, jadi saya hanya memberi contoh saja. Kenyamanan, habis itu ketepatan, on time-nya gitu. On time-nya si angkot, misalkan ini mau lihatnya angkot. Misalkan 3 ini, kenyamanan, ketepatan waktu, kemudian fasilitas. Misal contohnya seperti ini. Nah, ketiga ini kalian bisa, kalau inginnya mau membuat sebuah kuesioner, nanti dari ketiga ini kalian akan membuat kuesioner terkait misalkan kita mau lihat variabel A ini kepuasan penumpang ya. Jadi nanti ditulis judulnya dulu, kayak tadi ya. Judul, kemudian variabel, misalkan variabelnya tentang kepuasan penumpang. Kepuasan penumpang. Kepuasan penumpang. Terus kemudian yang ketiga kalian breakdown lagi.
Yang pertama mau lihat kenyamanan. Kenyamanan. Nah, di kenyamanan ini silahkan nanti kalian sebagai peneliti menulis pertanyaannya. Misalkan pertama, kenyamanan mau lihat apakah angkotnya perlu ditambah AC atau bagaimana, seperti itu pertanyaannya ya. Penambahan AC. Perlukah penambahan AC? Penambahan AC misalkan. Penambahan AC seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa membuat dalam skala Likert namanya setuju, tidak setuju, sangat setuju, itu ya. Misalkan nilai 1, 2, 3, 4. Biasanya untuk pertanyaan ini nanti ada cukup ya. Nah, kalian harus menghindari kata cukup itu karena responden seringnya tidak memilih yang pertanyaan jawaban yang pasti. Dia seringnya milihnya yang cukup itu. Jadi misalkan di sini sangat setuju, setuju. Kemudian yang ini cukup setuju, bukan cukup setuju, sangat setuju, setuju. Yang ini, ini sangat tidak setuju, di sini tidak setuju, kayak gitu biasanya. Jadi kita akan menghindari kata-kata cukup ya, kayak gitu. Jadi perlukah penambahan AC dalam sebuah angkot? Nanti tinggal dicentang, checklist dicentang, milihnya apa si responden kayak gitu. Nah, pertanyaan ini buat sebanyak mungkin, karena jika melewati uji validitas reliabilitas, kemungkinan besar akan bisa gugur kayak gitu. Ini tadi namanya skala Likert ya. Skala Likert. Oke. Ya, habis ini berhenti, nanti join lagi ya. Nah, kayak gitu. Ini skala Likert. Nah, nanti sub-sub variabel ini nggak cuma satu yang kita buat pertanyaan, tapi untuk yang misalkan jadi untuk subvariabel tadi itu pasti hilang ya sudah. Nggak cuma untuk satu subvariabel yang dibuat pertanyaan, tapi dari kesemua aspek. Misalkan dalam satu variabel itu ada 7 atau 5 subvariabel, silahkan nanti kalian sebagai penulis yang menentukan mau mengeluarkan pertanyaan terkait apa, terkait subvariabel yang mana. Tapi lebih baiknya ya ke semua aspek ditanyakan. Jadi nanti akan hasilnya lebih bagus daripada hanya mewakili beberapa subvariabel. Oke, saya kembalikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait skala Likert, terkait kuesioner. Jadi biar Oh ya, silakan Esron. Terima kasih, Bu. Pertanyaan dari saya. Hmm. Apakah kuesioner boleh menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup secara bersamaan, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi untuk kuesioner sendiri, usahakan kita prefer milihnya salah satu ya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan menggunakan keseluruhan, nanti kita bingung. Kita mau nganalisisnya menggunakan apa. Kan juga di awal balik lagi ya, prinsip penelitian, kita harus menentukan dulu rancangan penelitian apa. Kita mau menggunakan kuantitatifkah atau kualitatifkah. Dari situ aja sudah kelihatan. Nantinya untuk datanya nominal, ordinal untuk kuantitatif. Kalau kualitatif sendiri interval dan rasio kayak gitu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan hal tersebut, pasti ke belakangnya nantinya akan runtut.
Makanya di awal intinya dari rancangan penelitiannya dulu kayak gitu. Itu Esron. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Yuk. Terkait kuesioner. Jadi saya sarankan kalau misalkan buat pertanyaan secara tertutup tadi ya, itu kalau menggunakan skala Likert, hindari kata-kata cukup, pilihan choice-nya cukup kayak gitu. Jadi kalau misalkan setuju, tidak setuju, sangat setuju kayak tadi contohnya. Jadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi menghindari yang tengah-tengah tadi ya. Biasanya skala Likert sendiri itu ada 5. Ya tadi, choice-nya ada cukup tadi. Itu biasanya lebih baik dihindari karena responden seringnya memilih yang cukup. Gitu. Kalau kita nantinya mengikuti keinginan si responden, hasil uji validitas reliabilitas kita pasti akan banyak yang gugur. Jadi lebih baik di awal sudah menggunakan 4 pilihan jawaban daripada 5. Gitu. Silakan. Untuk yang lain, jika ada yang mau ditanyakan lagi. Saya boleh lagi. Oke, silakan Hilarius. Mengapa dalam penelitian kualitatif tidak mengenal sampel dan generalisasi terhadap populasi? Bu. Mengapa dalam penelitian kualitatif tidak mengenal kualitatif ya? Iya Bu, iya Bu. Tidak mengenal apa? Sampel dan generalisasi terhadap populasi. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk kualitatif sendiri itu juga mengenal namanya populasi dan sampel. Hanya saja untuk pengumpulan datanya yang agak beda. Kan balik lagi ya, kita ke data tadi, data. Untuk kuantitatif itu kan nominal, ordinal. Ya, pasti berupa angka. Kalau misalkan kualitatif itu namanya interval dan rasio, itu berupa rentangan. Nah, rentangan sendiri itu biasanya ditafsirkan dalam bentuk suatu pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau kalian melihat skripsi yang tentang kualitatif, itu nanti isinya berupa pertanyaan dan jawaban untuk hasil dan pembahasannya. Tidak memunculkan angka, jarang yang memunculkan angka, kayak gitu. Kalau sudah ngomong nominal ordinal pasti kuantitatif isinya nanti berupa angka. Jadi nanti untuk analisisnya biasanya menggunakan bantuan SPSS itu untuk lebih mudah. Tapi kalau kualitatif dia nanti merangkum sebuah percakapan yang akan ditafsirkan oleh si peneliti. Dengan pembahasannya merujuk kepada buku, teori, ataupun jurnal. Jadi nanti kalian sebagai peneliti akan menyimpulkan, ya sama-sama menyimpulkan antara kuantitatif-kualitatif, cuma bedanya berupa rangkuman tanya-jawab, kalau misalkan menggunakan kuesioner, dan berupa rangkuman hasil analisis yang keluar dari software. Kayak gitu. Jadi itu choice-nya kalian sih nantinya sebagai peneliti. Cuma kalau ranahnya di sipil sendiri jarang pakai kualitatif, seringnya pakai kuanti kayak gitu. Hilarius. Yang tak maksud nyampe enggak? Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, mungkin coba main ya ke perpustakaan, lihat ini skripsi-skripsi punya kayaknya punya hukum atau FISIP atau enggak di ini kesehatan kemungkinan itu yang ada kualitatifnya. Jadi nanti akan beda antara kualitatif dengan kuantitatif.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait kuesioner? Silahkan. Jadi ini nanti digunakan untuk memantapkan bab 3 kalian ya saat nanti mau melaksanakan penelitian. Sebelum turun ke lapangan, kalian nanti harus mempersiapkan data-data kiranya apa saja yang akan diperlukan untuk pengambilan data tersebut. Nah, salah satunya kuesioner ini kayak gitu. Jadi masih lama sih, masih apa namanya? Digunakan saat metode penelitian sama saat skripsi. Hanya saja saya juga mewanti-wanti walaupun masih lama untuk pelaksanaannya, mahasiswa juga sudah harus tahu kiranya nanti mau belajar tentang apa saja kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya kuesioner itu seperti apa, terbuka, tertutup, sudah ada gambaran gitu loh kaliannya. Karena statistik sendiri kan terlalu jauh ya sama metode penelitian sama skripsi. Takutnya saya lupa kalau misalkan kalian tidak memprepare-nya dari sekarang. Kayak gitu. Jadi untuk catatan-catatan yang kiranya perlu silahkan dicatat, disimpan dengan baik biar nantinya digunakan saat kita menggunakan di semester 6, semester 7 itu nanti kita nggak bingung kayak gitu. Ya kebanyakan anak-anak lupa waktu pelaksanaannya, padahal pas pelaksanaan itu yang penting ya. Malah biasanya lupa kayak gitu. Itu pesan dari saya sih. Oke, silahkan saya buka sesi pertanyaan lagi. Satu penanya, silahkan. Sebelum saya akhiri. Yuk. Arminia biasanya tanya, silahkan. Sudah paham? Saya Bu, mau bertanya lagi. Oke, silakan Esron. Aspek apa yang harus diperhatikan Ibu ketika kita menyusun pertanyaan pada kuesioner? Iya, aspeknya saya rasa tadi sudah ada di materi yang saya berikan. Nanti coba dibaca lagi ya aspek-aspeknya. Ini ya tadi ya. Iya, sudah ada, Bu. Baik Bu. Tadi sudah ada. Nanti coba sambil dibaca lagi. Nah, untuk contohnya tadi itu kan memunculkan nama, terus kemudian pekerjaan kayak gitu. Nanti kalau kalian yang buat nggak perlu dikasih nama pekerjaan, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi nanti ditulis judul, kemudian subvariabelnya apa, kemudian langsung buat pertanyaan kayak gitu. Itu kalau dari saya. Jadi di-hidden saja untuk namanya. Soalnya responden itu biasanya malas untuk nulis nama, jarang-jarang mau gitu. Tapi kalian kalau misalkan face to face, alangkah lebih baiknya coba sambil ngomong sama respondennya maunya gimana, mau langsung diisi atau mau dijelaskan satu persatu untuk pertanyaannya. Jadi kita sebagai peneliti itu juga ada sopan santunnya gitu ya kalau mau minta tolong. Dan kita ini bentuk minta tolong kan ya untuk responden itu. Silakan untuk yang lain. Sudah paham semua terkait kuesioner? Sudah? Oke, baik. Nanti saya beri evaluasi untuk tugasnya aja ya, biar enggak biar nyambung sama materinya, biar bisa coba cara membuat pertanyaan itu seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Untuk evaluasinya menyusul ya, nanti silakan dicek di Google Classroom. Itu terkait kuesioner, jadi nantinya yang namanya kuesioner itu pasti perlu penjabaran secara lebih mendetail terkait variabel kalian untuk penyusunan pertanyaannya.
Nah, pertanyaannya balik lagi, nggak kok ngambil, tapi kita sebagai peneliti yang buat, kemudian diujikan kepada pembimbing ya pembimbingnya kita kalau skripsi levelnya di atasnya kita, kemudian nanti diuji variabel validitasnya, uji validitas dan reliabilitasnya. Kita mau lihat pertanyaan kita itu sudah termasuk kategori baik atau belum. Nah, untuk caranya nanti next kita akan belajar di SPSS. Nanti saya akan coba unggah software SPSS. Silakan coba diaplikasikan di laptop kalian masing-masing. Kalau enggak punya laptop bisa pinjam ke temannya. Itu ya. Jadi biar sama-sama mencoba ngerasakan gimana sih cara kerja software tersebut. Biar nantinya di semester tua saat kalian menggunakannya saat penelitian itu kalian enggak bingung gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk materi kali ini, kuesioner. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tuh, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya.